Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Seperti biasa, di like dulu video ini, kemudian jangan lupa bantu subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, masih di materi 1 untuk fisika kelas 10 SMA dan SMK. Kali ini kita akan masuk ke materi alat ukur dan cara membacanya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Ada apa saja? Yang pertama mistar atau penggaris ya. Kita sudah sering sekali dimulai dari SD sampai mungkin ya perguruan tinggi kita akan menggunakan yang namanya mistar atau penggaris. Karena penggaris tidak hanya digunakan untuk mengukur, biasanya digunakan untuk membuat garis juga. Nah, mistar di sini karena kita membahas tentang alat ukur, maka mistar adalah alat ukur yang paling sederhana yang digunakan untuk mengukur panjang. Biasanya di mistar satuan yang digunakan adalah cm, di mana skala terkecil adalah 1 mm. Artinya ketika kita menggunakan angka taksiran atau ada ketidakpastian, maka tinggal si 1 mm tadi dibagi 2, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Jadi nanti ukuran yang digunakan itu adalah 1 cm plus minus 0,05 ya, atau 1 plus minus 0,05 cm. Itu adalah mistar. Yang kedua, masih di alat ukur panjang, adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur untuk mengukur ketebalan biasanya. Ya, nanti biasanya ada skala utama, ada skala nonius dan sebagainya. Nanti cara mengukurnya akan saya sampaikan di bagian video di akhir. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu hampir sama dengan jangka sorong. Yang membedakan antara mikrometer skrup dan jangka sorong adalah di bagian satuannya dan ketelitiannya. Ya, mikrometer skrup itu dia dalam satuan milimeter, berarti ketelitiannya adalah 0,05 mm, sedangkan jangka sorong itu dalam satuan cm. Ya, ketelitian 0,05 cm juga. Seperti itu. Nanti cara penggunaannya ada di video di akhir. Nah, selanjutnya alat ukur waktu, ada apa? Ada stopwatch. Ya, stopwatch biasa digunakan ya. Biasanya kalau yang suka pembelajaran olahraga, guru olahraga pasti bawa stopwatch ya, untuk mengukur waktu tempuh ya, misalkan ketika sprint ataupun ketika lari maraton dan sebagainya ya. Saya sampaikan di sini stopwatch itu ada 2 lingkaran. Lingkaran besar itu menunjukkan detik, sedangkan lingkaran kecil itu menunjukkan menit. Oke, selanjutnya alat ukur massa, sudah jelas timbangan ya. Ada neraca atau ada neraca 2 lengan. Ini neraca yang biasa digunakan di lab-lab ya. Kalian juga harus mengerti bahwa neraca yang digunakan untuk orang mengukur barang belanjaan dan sebagainya itu juga sama, yaitu neraca atau timbangan yang merupakan alat ukur massa. Selanjutnya alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu ini adalah termometer. Sudah jelas ada termometer badan, ada termometer klinis, ada yang sekarang yang lagi biasa digunakan oleh orang-orang adalah termogan atau termometer yang fungsinya atau caranya ditembakkan ya, jadi termogan seperti itu. Itu sama-sama untuk mengukur suhu. Selanjutnya alat ukur listrik. Nah, di sini ada ampermeter. Ampermeter sendiri sebenarnya sudah kalian pahami di SMP kelas 9 ya, alat ukur arus listrik. Nah, cara menggunakannya adalah skala yang ditunjuk dibagi skala akhir dikali kalibrasinya. Nah, misalkan di gambar ini kalibrasinya adalah 0,5 ya, sudah tinggal dikali 0,5 ampere saja. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya alat ukur intensitas cahaya, yaitu luxmeter. Nah, ini luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya alat ukur jumlah zat, itu adalah refraktometer. Refraktometer ya, kurang lebih gambarnya seperti ini, tapi sangat jarang sekali digunakan, apalagi di sekolah-sekolah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara membaca
beberapa alat ukur ya. Silakan, selamat menyaksikan video cara membaca beberapa alat ukur.